Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Mulya Ismail dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum simulasi kontrol proses dengan controller PID untuk plan order 2. Langsung saja kita menuju job set. Pada bagian A kompetensi yaitu mampu mensimulasikan kontrol proses dengan PID controller, yang bertujuan untuk setelah mengikuti praktikum mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan masing-masing komponen kontrol PID untuk plan order 1 dan mampu menempatkannya pada sistem kontrol proses. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita langsung saja ke langkah kerja. Yang pertama, proses order 2 tanpa delay. Yang pertama, kita disuruh untuk menyusun sistem seperti gambar di bawah ini pada editor Simulink. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya saya sudah melakukan atau menyusun sistem seperti gambar yang disuruh. Dan yang selanjutnya yaitu atur step agar final value sebesar 1 dan step time yaitu 0. Final value sebesar 1 dan step time sebesar 0. Apply. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu atur parameter PID controller P sama dengan 1, I sama dengan 0, dan D sama dengan 0. P sama dengan 1, 0, 0, 0, oke. Dan yang dijalankan sistem amati dan gambarlah tampilan scope. Catatlah beberapa parameter yang diperlukan. Misalnya konstanta waktu atau time constant dan kesalahan keadaan tunak atau steady state error. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu kita disuruh untuk mengubah nilai P sehingga sedikit demi sedikit sampai steady state error sekitar 30%. Catat nilai P pada kondisi ini. Pada langkah pertama yaitu kita disuruh untuk mengubah nilai P sama dengan 1. Kita lihat hasil di scope. Nah, ini adalah tampilan grafik untuk nilai P sama dengan 1. Kita lihat di sini nilai time constantnya yaitu 2 second ya, dia stabil di waktu 2 second, sedangkan steady state errornya yaitu 0,5 atau steady state error yaitu 95%. Nah, saya kira untuk langkah selanjutnya yaitu cukup sama, tinggal mengubah nilai P sama dengan 1,5 sama dengan 2 dan 3. Nah, untuk yang langkah kerja selanjutnya yaitu atur nilai I dari kecil sampai besar sehingga steady state error menjadi 0 atau mendekati 0 dan maksimum overshoot sekitar 120%. Catatlah nilai I. Saya rasa untuk bagian ini dan seterusnya itu hampir sama dengan langkah yang pertama. Tinggal mengubah nilai I sama dengan 0,5, 1, 1,5, dan 2. Yang selanjutnya yaitu bagian 2, proses order 2 dengan delay. Yang pertama kita disuruh lagi untuk menyusun sistem seperti gambar berikut pada editor Simulink. Kita tinggal menambahkan transport delay pada sistem tersebut. Transport delay. Dan yang selanjutnya itu atur step agar final value sebesar 1 dan step time sebesar 0. Oh, saya kira sama dengan yang tadi. Atur step agar final value sebesar 1 dan step time sebesar 0. Bagian C pada transport delay, atur parameter time delay sebesar 0,5. Time delay sebesar 0,5. Dan yang selanjutnya bagian D, atur parameter PID controller P sama dengan 1, I sama dengan 0, dan D sama dengan 0.
dan jalankan sistem. Amati dan gambarlah tampilan skop. Catatlah beberapa parameter yang diperlukan, misalnya konstanta waktu atau time constant dan kesalahan keadaan tunak atau steady state error. Yang pertama yaitu kita mengubah nilai P sama dengan 1. Banyak triple ini kita di boleh banyak. Ada 3 kabang, ada besar 4, 2 tinggi 3, yang kecil 1, yang begini 1, yang besar sekali. Kita lebih dahulu mengubah transfer VCN-nya sesuai gambar yang sudah ditentukan. 3, 1 juga tadi. Masuk di anu di ulin. Bukan di Pauli. Weh, mana ini jasku? Kita lihat hasilnya di skop. Nah, ini adalah tampilan grafik untuk prosesor D2 dengan nilai P sama dengan 1. Untuk nilai time constantnya itu dia berada di titik 30 dan nilai stabilnya 0,5 berarti nilai steady state errornya yaitu 50%. Dan yang kedua nilai P sama dengan 1,5. Nah, ini adalah hasil untuk nilai P sama dengan 1,5. Untuk time constantnya dia berada di titik 50 dan nilai stabilnya berada di 0,6, berarti steady state errornya yaitu sebesar 40%. Nah, saya rasa untuk dua penjelasan tersebut sudah cukup untuk bagian G atur nilai I dan bagian H atur nilai D. Kalau yang selanjutnya kita tinggal mengubah nilai P sama dengan 2, 2,5. Kalau nilai I kita tinggal mengubah nilai I sama dengan 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya. Mungkin hanya begitu yang dapat saya sampaikan dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 1.23. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.